Tinggal latihan sesering mungkin. Mikir dulu. Nggak perlu muka. Ya bengong dong kalau lagi tapi yang jangan bawa jimat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat ATR BPN dimanapun berada. Selamat datang di podcast Agratalk. Ya, terima kasih loh. Ya, terima kasih sebelumnya sudah memenuhi undangan saya untuk berhadir di tengah-tengah kesibukan kayak gitu. Jadi memang pada hari ini pasti kaget karena biasa Sobat ATR buka podcast itu pasti dilihatnya tokoh-tokoh terkenal, inspiring yang ya, kita belum terkenal, maaf ya. Tokohin orang. Amin. 5-10 tahun yang akan datang ya akan jadi tokoh gitu ya. Tapi memang makasih teman-teman udah mau hadir di sini di podcast kali ini karena memang episodenya kenapa milenial dan teman-teman yang diundang karena itu tadi kita akan berbagi tips dan trik CPNS atau One Shoot Kementerian ATR BPN kayak gitu. Jadi karena memang sebagaimana yang kita tahu Kementerian ATR BPN itu salah satu yang memang peminatnya paling tinggi ya, masuk ke dalam 10 besar. Kayak gitu. Penasaran seperti apa? Kita akan bincang-bincang lebih dalam lagi, tapi sebelumnya kita mau perkenalan dulu ya. Mungkin dari nama saya Zaskia, dulu diterima di formasi surveyor pemetaan, sampai sekarang masih di surveyor pemetaan. Tapi awalnya dulu di kantor pertanahan Aceh Besar. Setelah 2 tahun pindah ke Kanwil BPN Aceh. Sekian. Lamarnya itu di mana? Maksudnya melamar pertama kali karena kita kan kita pernah mengalami rotasi ya CPNS di tahun 2000. Formasi pertamanya surveyor pemetaan. Kalau dulu tuh milihnya memang di Kanwil, milihnya itu provinsi. Terus penempatannya itu emang dari pusat, mereka yang sebar kemana-mana. Dan awalnya saya dapat di Aceh Besar. Terus setelah 2 tahun pindah ke sini, tapi jabatannya tetap sama, tetap surveyor pemetaan, tapi jadinya di Kanwil. Tahun 2000 penerimaan 2018 pindah ya? ke Kanwil 2020. Jadi sekitar 4 tahun udah di BPN. Halo ya, saya Daniel. Saya CPNS-nya itu 2019 masuk mulai masuk kerjanya di 2019. Maret 2019. Lamarnya di mana, Niel? Itu formasi yang aku pilih di kita apa sih? Nggak ada pilih kabupaten ya? Nggak, Aceh aja. Iya, Aceh. Tapi analisnya gitu. Analis sengketa dan konflik pertanahan. Analis sengketa. Posisi sekarang di kalau di Kanwil itu di bidang 2, penetapan dan pendaftaran hak tanah. Jadi sebagai analis di bidang 2. Kalau dulu di Aceh Timur nih ya? Dulu pertama penempatan di Aceh Timur. Rotasi juga. Rotasi ke Kanwil. Aula. Nama saya Aula Pambudi. Saya sama seperti Daniel. Pendaftaran CPNS tahun 2018. Saya menunggu, saya sama seperti Daniel sudah diwakili. Kirain sampai situ aja gitu ya. Nah, biar nyender aja, jangan tegang. nyender. Yang harus tegang itu mereka yang daftar CPNS tahun ini. Iya, ininya. Sama seperti Daniel, saya masuk itu tahun 2019 di bulan Maret. Penempatan pertama itu langsung di Kanwil, dan sampai saat ini masih di bidang yang sama. Kan ini pendatang semua ya. Iya. Anda jangan ngomong-ngomong pendatang. FYI, Aula Pambudi ini dari Sumur. Memilih provinsi Aceh karena itu nanti. Iya. Sabar dulu. Salah satu tips yang akan diberikan oleh Aula. Penempatan di Kanwil dan alhamdulillah sampai saat ini masih di bidang yang sama di Kanwil Provinsi Aceh, yaitu di bidang penetapan hak dan pendaftaran sebagai analis hukum pertanahan. Sebelahan mereka. Saya nggak usah. Boleh sih. Iya, yang hostnya mau nggak Nggak, ini open sharing hari ini, jadi nggak ada yang host atau co-host. Biasa Daniel co-host, cuman hari ini pengen ditanyain juga, jadi kita tanyain kayak gitu ya. Saya dulu di tahun sama seperti Daniel dan Aula, tahun 2019 itu juga milihnya di Aceh.
sebagai analis penggunaan dan pemanfaatan tanah. Jadi penempatannya di Kanta Kota Lok Sumawe. Kemudian juga mengalami rotasi, dapat kesempatan di Kanwil BPN. Sekarang posisinya sebagai analis tata usaha di Kanwil BPN Aceh. Oke. Sekarang langsung masuk aja lah ke intinya. Orang juga pasti akan skip bagian perkenalan ini karena orang tinggal mana. Tolong ditambahkan ads di bagian ini ya biar orang nggak bisa skip kayak gitu ya. Langsung aja tentang strategi lulus mungkin karena ini masih SKD, hawa-hawa SKD, kita SKD dulu bahas. Setelah nanti insya Allah yang lamar pada lulus SKD semuanya, nggak semuanya lah, sesuai kuota yang diberikan. Baru kita bahas nanti terkait SKB-nya kayak gitu. Boleh dari strateginya dulu yang paling jitu kayak dirasa yang akan dibagikan. Kalau strategi saya sih ini mungkin nggak tahu ya, mungkin ini saya yang niat kali atau gimana, soalnya pas baru pengumuman administrasi CPNS itu dibuka, saya udah langsung ke Gramedia beli bukunya. Oke. Saya nggak tahu itu formasi saya. Buku yang tebal tapi nggak ada baca saya. Kayaknya terlambat, harusnya beli dari sebelum daftar. Bukunya yang warna-warna kuning. Jadi pas pengumuman akan dibuka lowongan CPNS tahun ini sekian-sekian, formasi ini belum ada buku, itu kan belum buka pendaftaran. Saya udah beli buku, saya nggak tahu itu formasi di jurusan saya atau enggak, kuota berapa di mana. Yang penting saya itu pengumuman dari BKN-nya. Langsung saya beli buku, saya belajar seperti biasa, pagi, siang, malam. Seperti biasa. Itu makan atau ya? Oke, belajar. Itu siap makan, sebelum tidur itu meja makan itu berserak dengan ini serius nih sebenarnya. Soalnya dia biasa ngejokes, jadi aku kayak yang make sure. Soalnya ini konsumsi publik. Unbelievable. Ini saya ceritakan sesuai pengalaman. Iya. Anda jangan interupsi. Oke, siap. Jadi ya jauh-jauh hari sih intinya untuk mempersiapkan untuk tes materi segala macam. Itu sih. Kemudian pas hari akhir sebelum tes SKD itu kakak saya dan ibu saya itu inisiatif untuk memasukkan saya ke dalam bimbel. Saya nggak kepikiran nih karena kan bimbel itu mahal, kemudian dan memang udah dekat waktunya gitu kan. Kemudian pas nggak sengaja jalan mau kemana gitu ada pamflet ya. Kronologis ya lengkap sekali kan diceritakan. Sejarahnya memang harus niat dari awal, nanti ada jalannya terbuka sendiri gitu. Kayak saya tiba-tiba diikutkan ke bimbel, padahal itu biayanya itu nggak murah. Iya. Dan saya bilang nggak usah, biayanya sayang tuh nanti kalau nggak lulus gimana. Tapi orang tua saya tetap ini, udah saya ikuti dan akhirnya singkat cerita alhamdulillah lulus S1. SKD. Singkat sekali ceritanya. Nanti mungkin kirain udah malam nih. Detail-detailnya di pertanyaan-pertanyaan. Iya, betul. Tapi aku mau nambahin sedikit ya, soal yang bimbel. Ini kan kalau udah musim-musim CPNS gini, pendaftaran CPNS itu bimbel udah menjamur, udah dari mana-mana. Bahkan di Banda Aceh pun kita udah nggak kehitung. Daniel bimbel? Aku nggak bimbel, makanya ini aku mau kasih apa ya? Insight soal bimbel. Jadi waktu sebelum CPNS itu aku memang ada niat kayak Aula ada niat untuk daftar bimbel. Cuman karena ya sekarang kalau bimbel berapa sih? Berapa di 2 jutaan gitu ya Pak. 1 jutaan, 1 sampai 2 juta ya untuk bimbel. Nanti ada di itu berapa? Nanti ada sponsor. Sponsor mungkin bimbel yang mau kita promosiin. Nah, waktu pendaftaran itu ya karena masih kuliah, aku masih baru lulus kuliah kita belum ada penghasilan yang apa. Jadi kan agak berat itu untuk harga segitu. Nah, waktu itu aku mikirnya gimana ya caranya untuk bisa dapat ilmu yang orang-orang bisa dapatin di bimbel. Nah, karena aku nggak ikut. Jadi kemarin itu solusinya kita belajar sama-sama dari orang yang ikut bimbel. Jadi aku punya teman yang sama manfaat. Ayo siapa teman atau jadi benalu aja, jadi benalu yang nggak mau keluar modal. Beban. Ya, gitu kita sering ngumpul sama ada satu orang dia memang bimbel. Nah, setelah misalnya pagi dia ikut bimbel, sorenya kita nongkrong sambil belajar gitu. Masya Allah. Kalau SKD itu bisa trik apa tips gitu ya. Bisa dilakukan karena apa? SKD itu kan
soalnya masih general, nggak spesifik terhadap formasi yang dilamar. Betul. Seperti ini ujian masuk perguruan tinggi kan? TPA lebih, cuman bedanya ada TKP ada gitu TKP. ya. Ini aja. Iya. Cuma lebih efektif kan kalau belajar TIU itu harus ada nih. Coret. Kalau online tuh kalau menurut saya kurang kena gitu ke ini. Gimana maksudnya belajar online? Misalnya dari ngerjain soal itu. Iya pasti simulasi. Lebih enak kita langsung coret. Bisa dan nanti angka, kan di ujian kita bisa coret juga langsung. Iya. Boleh coret. Oke. Kak Jajas. Ini teori dikit tapi. Boleh. Silakan. Itulah mengapa Kak Jajas kita dihadirkan di sini hari ini. Jadi tips dan triknya kalau menurut aku tiap orang beda-beda. Yang pertama dia harus tahu itu learning style dia. Apakah dia lebih nyaman dengan visual? Ada 4 nih teorinya. Visual, auditory, kinesthetic, reading atau writing. I see. Jadi ada orang yang udah belajar dengan melihat. Prepare nih guys, malam dapat soal prepare. Ada orang yang bagus dengan melihat, ada yang mendengar, ada yang dengan kinestetik itu berarti dia bergerak, iya. Atau ada juga yang dengan membaca dan menulis itu cukup. Jadi ikutin aja yang biasanya kita kan emang pelajar semua udah berapa tahun kan sekolah tahu kita paling cocok itu yang mana. Jadi pilih aja kita belajarnya nyamannya yang mana gitu. Even kita bimbel. Ada orang yang bahkan mungkin nggak cocok. Enggak, aku termasuk yang nggak cocok bimbel karena Tapi Anda bimbel? Enggak juga. Karena nggak bimbel memutuskan tahu nggak cocok dengan belajar bersama itu bukan gaya aku. Gayanya reading, writing, baca sendiri, nulis sendiri udah cukup gitu. Ada orang mungkin visual ya udah dia berarti lihat YouTube. Kalau sekarang kalau misalnya emang auditori dengan podcast, jadi menyesuaikan dengan kebutuhan sendiri aja. Kalau menurut aku sih gitu kalau tips dan triknya. Tapi syukur belajar sendiri, nulis sendiri nggak overthinking gitu. Kok saya belajar nulis sendiri berpikiran gitu. Makanya berarti bukan itu gayanya, bukan stylenya yang itu berarti ikutin aja style sendiri. Itu untuk SKD. Ini ya. Okay. Sebenarnya itu bisa diaplikasikan juga kalau seandainya misal nih kita emang bimbel kayak gitu kan, berarti kita mengaplikasikan learning style itu di pas kita ngulang di rumah. Iya, bisa. Bisa. Kayak gitu. Kan nggak mungkin kita nyeting bimbel sebagaimana kemauan kita gitu. Kalau saya nggak ada yang nanya jadi inisiatif. Tadi open sharing sih kayak gitu. Saya sama seperti Daniel. Karena bukan ketiadaan biaya. Jadi waktu itu masih ngambil magister di Bandung dan waktu itu biayanya terima kasih loh. Dan waktu itu biayanya maksudnya 2 kali lipat kalau di sana. Di sini mungkin range-nya 1 sampai berapa tadi? 2. Kalau di sana 3 sampai 5 kayak gitu untuk waktu sebulan gitu kan. Ya sebagaimana kita tahu lah biaya hidup di kota besar tuh berapa. Terus kemudian mikir SPP juga. Jadi yang kayak ya udahlah belajar sendiri, nggak worth it mungkin ininya. Jadinya saya waktu itu sama seperti Aula juga memantapkan diri datang aja ke toko buku Gramedia, tapi di sana bukan Gramedia, namanya Toga Mas. Jadi pokoknya ke salah satu toko buku di Bandung itu juga nyari yang super terjangkau lah kayak gitu kan. Di sana beli nyari buku CPNS sama sekaligus lihat buku tentang agraria tentang saya beli juga UPA kayak gitu. Terus kemudian buku seputar tentang agraria. SKD aja belum nih, tapi udah beli buku SKB. Mikirnya tuh saya cuma bilang sama Mati gini, ya Allah ini salah satu bentuk ikhtiar saya untuk lulus gitu saya mikirnya. Karena kan kita sering dengar dan itu juga orang-orang sering bilang kalau Allah itu sesuai prasangka hambanya. Jadi kita mikir dari awal optimis nih akan lulus sampai SKB kayak gitu. Jadi makanya udah prepare buku itu duluan. Walaupun buku itu nggak saya baca juga sampai rumah. Pokoknya beli aja gitu. Azamnya dulu nih bagian dari ikhtiar. Tetap belajarnya SKD dulu. Waktu itu jarak dari SKD ke SKB nggak terlalu lama ya, sekitar semingguan kalau nggak salah. Jadi ketika itu saya nggak kalang kabut lagi nyari nyari buku, nyari persiapan karena udah ada. Jadi tinggal buka-buka aja kayak gitu. Tapi memang itu dia yang mungkin aku nggak tahu orang aplikasikannya apa enggak, tapi ketika di saat orang-orang membeli buku tebal untuk latihan soal, aku malah membeli buku untuk SKB. Tapi aku beli juga buku-buku soal itu gitu kan. Itu dia memang salah satunya mungkin dari sisi religiusnya tuh baik sangka lah baik sangka. Selain usaha kita memang harus di atas rata-rata gitu. Bener. Tapi ada juga satu aku pernah baca itu
apa ya namanya law of attraction. Jadi secara psikologis law of attraction ini agak susah emang karena kita nggak bahasa Inggris ya. Hukum ketertarikan. Jadi kalau kita udah niat kayak Mutia tadi ya, dia SKD aja belum, tapi udah beli buku SKB. Kalau aku lain lagi, aku ujian aja belum, tapi udah ngebayangin kerja di BPN tuh gimana. Ya, soalnya aku sebelum di BPN ini udah pernah berhubungan dengan BPN. Jadi dulu waktu kuliah, BPN. Bukan orang BPN sih, dengan instansi ini. Soalnya dulu waktu kuliah, aku itu KKN di Aceh Timur. Kebetulan KKN di Aceh Timur dan kegiatan KKN aku itu berhubungan dengan agraria. Jadi aku ngelakuin sosialisasi sertifikat tanah. Jadi pernah lah beberapa kali berhubungan dengan BPN ngambil brosur ya gitu-gitu. Nah, waktu daftar formasi di BPN ini udah mikir nih, bakal kerja di BPN bakal gini, nanti bakal kerjaan inilah, nanti ngerjain itulah. Iya. Nah, mungkin dari situ sih jadi makin tertarik. Jadi apa yang kita memang niat itu secara nggak sadar kita bakal belajar bergerak ke arah situ kayak gitu, nggak jalan di tempat aja gitu kan. Kalian punya kisah inspiring gitu ya, kok aku nggak ada ya. Kok kayak biasa aja gitu. Kita belum mendengar kalau aku akan spill Kak Zaskia ini adalah peringkat 1 SKD peringkat 1 aja, SKB enggak. Tapi ketika akumulasi nilai akhir peringkat 2. Kepotong gara-gara SKB-nya rendah. Jadi siapakah peringkat 1 akan kita undang di ketika SKB ya? Ini dia. Orangnya di sebelah ruangannya. Waktu itu penempatannya nggak di sini ya, di kabupaten kota yang ranking 1 ya. Kak ini ya, Kak Nadea. Iya. Ya, Kak Nadea, nanti kita undang ya. Siap-siap ya. Ya. Udah, ada lagi yang mau dibagikan yang kira-kira ayolah bongkarlah semua yang kan ini kita nunggu ini Q&A. Oke, langsung buka Q&A. Enaknya gitu. Langsung buka Q&A, langsung buka. Ya, jadi memang beberapa hari sebelum kita podcast hari ini itu memang kita buka sesi Q&A di story. Instagram story ya. Makanya follow yang belum follow ya. Yes, di @kanwil_bpn_aceh gitu. Itu juga banyak yang nanya gimana tips dan triknya, ada yang nanya soal SKB juga, tapi kita tahan dulu, kita akan lebih fokus ke SKD. Yes. Yang pertama ada, ini banyak nih nanya, tips jawab soal TKP cara cepet, tips jawab soal TWK, ada nggak cara-cara tertentu, tips jawab TIU, tips TIU, TWK, TKP, baik akan saya serahkan kepada teman-teman. Ya, dipersilahkan untuk membagi ini pertanyaan dari @safira_YN. Sebenarnya enaknya langsung TWK, TIU, TKP gitu masih pas tes, soalnya urutannya kan itu TWK, TIU, TKP. Maksudnya kita bongkarnya itu urutannya. Boleh. TWK, TIU, TKP ya. TWK dari? Kalau nggak salah ingat saya itu dari TIU dulu mengerjakan TIU dulu itu ada beberapa kategori soal, itu ada deret angka, silogisme. Ada berarti ikutin. Iya, karena bimbel biasa saranin kita ngerjain TIU dulu ya. Iya. Dulu karena itu soalnya sesuai. Dia bimbel di antara kita semua. Mungkin agak sedikit lupa, mungkin mohon maaf, tapi kalau TIU itu intinya harus saya bilang tadi, mungkin kalau style saya ini kan coret-coret, ada angka-angka coret-coret. Intinya latihan sesering mungkin. Latihan soalnya. Lagi bengong latihan. Lagi bengong? Ya bengong dong. Kalau bengong latihan namanya lagi latihan. Nggak ada kegiatan, lagi nunggu misalnya siapa lagi nunggu, misalnya kita nemenin dia ke dokter, kita nunggu, itu sempatkan untuk latihan atau nemenin siapa? Iya, penasaran nih. Nemenin ini. Bupati. Oke. Ini. Nemenin orang tua misalnya kemana gitu, atau kita lagi makan kan nunggu pesanan gitu. Itu saya sempatkan juga untuk ini. Enggak. Maksudku kayak itu enggak penting kali di-mention gitu loh, intinya. Intinya itu apa ya? Tadi belajar itu. Latihan. Bentar Pak ya, pertanyaannya yang dijawab apa dulu kan? Tolong itu yang dijawab. Yang dijawab. Jangan cerita yang sebelum TWK, TIU atau TKP baru dibagikan cara jawabnya gimana? Saya jawab dulu TIU dulu, TWK baru TKP. Yes. Untuk soal TIU itu jangan biasa lah, klasik, jangan terpaku terlalu lama terhadap soal. Yes, betul. Yang harus dikerjakan. Terus
Untuk teknis sih saya udah agak lupa sih. Cuma dari kita sendiri itu jangan apa istilahnya, jangan gabuk ya kalau bahasa ininya. Jangan panik. Ya. Gitu. Karena itu di bar bawah ada waktunya, bar bawah atau atas ya, ada waktunya atas, kayak gitu ininya. Ya, tapi itu bisa di hide ya kan? Bisa di hide, waktunya itu bisa di hide biar nggak ke distract. Iya, itu juga tips untuk teman-teman di sana. Tapi jangan sampai gara-gara di hide jadi nggak kelihatan lagi waktunya jam berapa kayak gitu. Kalau teknis yang saya ingat perbanyak baca kosakata baru. Oh iya, Kosakata baru itu di TIU ya? Iya, itu di TIU. Karena banyak kata-kata yang di tahun asing kita, yang di tahun kita. Tahun kami juga TIU. Tahun ini emang berubah? Kayak TIU juga. Ya, masih TIU kan? Aku pernah dengar bukannya itu di TWK ya, bahasa Indonesia. Enggak, yang premis-premis itu yang Iya kan? Iya, itu di TIU. Itu di TIU. Yang ini. Perbanyak belajar kosakata baru. Mungkin di buku-buku latihan soal itu ada, di internet itu banyak apa-apa aja kata-kata yang sering keluar. Persamaan-persamaan biasanya. Antonim, lawan kata. Kemudian perkuat matematika dasar nih sebenarnya. Matematika dasar itu penting ya. Ya penting sekali. Iya, jadi kenapa kita ketawa terus karena memang sehari-harinya Aula ini super kocak. Jadi memang bawaannya kenapa dari kita ngomong saya, aku, Anda, ya itulah style ngomong kita sehari-hari. Jadi ke bawah sampai ke meja podcast. Jadi mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang nyaman di telinga. Enggak sekaku itu kita ngomong saya, tapi ngomong sayanya tuh apa ya? Saya berarti udah bercanda. Iya, udah bercanda. Modenya kayak gitu. Matematika dasar diperdalam lagi, bagi kali kurang, kemudian ada yang buka kurung, persen itu sangat sangat betul. Membantu sekali kalau matematika dasar itu. Benar. Karena soal itu yang biasanya soal-soal yang begitu yang buat distract waktu ya. Iya. Desimal segala macam. Itu kan ada soal semacam aku bukan aljabar ya, tapi kayak yang dia gitu loh, ada yang A, B, X, Y, gitu-gitu. Itu jawab aljabar ini ya. Jawab nggak di awal ininya? Itu terakhir biasanya. Kalau yang soal-soal memang pasti awalnya deret berarti gitu. Awal deret. Pokoknya saya bilang tadi lompati dulu yang memang benar susah. Nanti ini kan kita kalau bisa jawab semua kan jenius. Maksudnya kita bisa memilih soal yang kira-kira gitu ya? Yang sesuai ada 2-3 soal yang kita ibaratnya nggak bisa tuh skip Bismillah aja. Atau kancing atau apa. Atau skip aja dulu, simpan terakhir. Itu sih kalau TIU. Iya, oke. TIU, ya. Aku ya? Berarti Aula jawab yang paling pertama dari urutan TIU, TWK, TKP, dan itu tipsnya tadi untuk TIU. Ya. Latihan yang banyak, kerjain soal-soal coret-coret ya. Daniel ininya. Aku walaupun aku SKD-nya nilainya pas-pasan, tapi ini mungkin sekedar tetap ada yang bisa dibagi pasti. Iya, beda-beda aja mungkin ya, pengalaman. Jadi aku waktu SKD itu memang karena aku tadi ceritanya nongkrong sama anak-anak yang bimbel. Jadi tahulah mereka itu diarahkan untuk jawab TIU dulu, karena kan yang kita tahu TIU itu yang paling sesi yang paling menakutkan kalau di SKD. Nah, untuk konteksnya ini kan aku lulusan hukum. Iya. Jadi tahu sendiri lah kalau hukum ilmu eksaknya memang nggak memang nggak ada. Nah, minim lah. Karena alasan itu, jadi waktu pertama kali masuk ruangan, aku udah mikir, ini aku kemampuan di hitung-hitungannya kan nggak tinggi, nggak apa. Jadi waktu begitu dapat soal, aku scanning dulu soalnya, aku buka yang TIU dulu. Jadi nggak jawab, aku scanning, buka soal TIU pertama, TIU kedua, TIU ketiga, aku hitung soal yang kira-kira memang aku nggak bisa jawab. Aku lihat soal yang kira-kira aku nggak bisa jawab, dan di situ alhamdulillahnya dia kan random dari bank soalnya, acak kan. Dan alhamdulillahnya soal yang hitungannya cuman ada sekitar 3 atau 4 gitu, soal yang memang hitung-hitungannya kebanyakan rumit. Verbal kebanyakan verbal gitu. Iya. Nah, yang hitung-hitungan rumit begitu aku udah tahu cuma 4 soal nih yang memang mau aku kerjain sekuat apapun, semakan waktu apapun nggak bakal bisa ya kan. Nah, udah tahu gitu aku balik loncat lagi ke yang pertama TWK. Aku kerjain TWK karena TWK itu soalnya panjang-panjang, hafalan sama analisa Pancasila ya kalau nggak salah. Itu yang menjebak. Butir-butir Pancasila itu. Nah, di situ aku kerjain TWK, selesai dari TWK,
masuk ke TIU, kerjain TIU yang ada 3-4 soal yang aku bisa tadi memang aku langsung jawab aja, jawab ngasal. Random gitu Random. ini ya. Kak Jas. Kalau aku dari TWK karena itu kan hafalan. Sama kayak Daniel beda ya. aliran kan. Kalau TIU PD emang dari awal udah PD gitu kan. Beda-beda orang gitu. Enggak, berarti Kakak jawabnya nih TWK dulu. TWK dulu. Karena TWK kan hafalan bagi orang yang memang bukan basicnya hukum, pasti itu dihafal, bukan dimengerti, itu dihafal. Jadi begitu nyampe harus ini dulu, semua yang ada itu kita sampein dulu yang TWK. Kalau udah ngerjain TIU pasti lupa yang tadi hafalan. Jadi saya jawabnya TWK dulu. Begitu udah clear nih, udah nggak perlu hafal apapun lagi, baru masuk ke TIU. Terus yang terakhir kan takut TKP. tercecer. Betul. Apa yang udah dihafal. Terus jangan lupa, jangan terlalu lama di TIU karena TKP itu soalnya nggak susah tapi makan waktu karena kita kan baca semua kan. Dan itu mirip-mirip. Mirip-mirip. Kalau TIU saya nggak tahu harus share apa karena memang bukan gimana ya. It's not a big deal. Iya, it's not a big deal for me. Haters Anda ya nggak applause. Apa ya triknya kalau TIU bingung juga sih. Emang iya biasain baca soal, banyak latihan. Iya, tapi itu kan ada soal-soal yang memang panjang, ekuasi Oh iya yang panjang. Contoh nih ya. Gimana? Ini paling berkesan. Soalnya ini soal terakhir yang saya jawab pas tes. Pertanyaan itu tentang cerita. Terus ingat ini emang berkesan. Ceritanya Andre dan Sule entah kemana gitu, ada arisan, istrinya ini istrinya itu saya tinggalin karena soalnya panjang dan namanya banyak. Begitu punya waktu sisa saya jawab, ternyata jawabannya Nunung. Jadi sebenarnya kadang-kadang itu jawabannya itu yang buat soal juga udah ada gitu, mereka udah punya frame-nya, asal kita mengerti. Jadi sering-sering aja lihat celah di jawaban itu. Andre, Sule, dan Nunung gitu, ada pilihan nama cewek 5 orang lain tuh gak penting semua, ternyata gitu. Ada trik, kenalin soal ininya ya. Ada jawaban yang menjebak gitu juga. Terus satu lagi ada yang berkesan juga, pertanyaannya entah apa gitu, kayak barometer kalau nggak salah. Terus pilihannya itu dari 4 atau 5, satu super panjang dan ternyata itu yang betul. Jadi yang lain tuh kayak cuma filler aja. Jadi yang bikin soal tuh ya udah nggak berusaha. Jadi kadang-kadang ada jawaban di situ juga yang kita harus jeli. Kalau memang mau nebaklah yang kira-kira begitu kita lihat make sense gitu. Ini karena mencolok gitu. Secara logika soal segitu banyak dengan waktu yang disediakan pasti jawabannya simple kayak gitu, nggak yang ya 1-2 ada yang pasti ribet tapi kebanyakan ada triknya. Terus yang paling penting sebenarnya TKP. Sebelum masuk pas saya tes emang yang jaga itu emang udah bilang ini bukan tentang kalian, ini gimana caranya kita menjawab yang benar. Jadi memang mungkin kalau kita biasa begitu lihat soal, kalau saya bikinnya gini. Begitu TKP itu memang jangan jadi diri sendiri dan jangan jadi malaikat juga ya mungkin di situ. Kalau karena TKP yang nilainya ini kan, nilainya yang dia semua jawabannya ada nilai. Iya, bobot. Tapi kayaknya yang paling tinggi nilai yang malaikat. Tapi gini, dia dari range dari bobot terendah ke tertinggi itu nggak banyak. Iya betul. Dia cuma 148 paling rendah kalau nggak salah, 166 paling tinggi. Jadi tipis permainan di situ. Begitu jawab soal TKP itu tinggalkan kita semua. Emang dunia ini nggak ideal, kita nggak ideal, kondisi semua nggak ideal. Tapi bayangkan itu dunia mungkin. Itu ideal. Kalau kita bikin ini nggak akan ada yang julid, nggak akan ada yang salahin. Misalnya gitu, kita ini ya izinkan Tia ini. Misalnya di soal itu ready semua nih mau jawab, ada yang dipencet guys. Kita mau jawab. Jadi situasinya tuh di soal aku Tia pernah nemu akan ada rapat, Nil nggak usah diketik juga kali, biar nggak sebut. Akan ada rapat di kantor, tapi di jalan kita ketemu sama teman kita juga yang kita kenal orangnya tuh lagi ngalamin kesulitan, bocor ban kayak gitu. Siapa dulu nih yang kita tolongin? Kalau apakah kita akan nolong dia atau kita tetap akan ke kantor untuk rapat di situ? Nah, soal seperti itu yang bikin nurani kita nggak mungkin ku tinggalin teman kayak gitu. Terus ada lagi hari, kan kadang tuh ada yang hari kejepit ya, misalnya kayak yang Seninnya masuk kantor, Selasa tanggal merah, Rabu masuk kantor lagi. Tiba-tiba ada kita udah set nih, satu keluarga udah set akan liburan, tapi di hari itu diharuskan untuk masuk kantor karena ada yang urgent. Apa yang akan kita lakukan? Nah, itu kan menimbulkan apa ya? Maksudnya hal yang dilematis ya. Di TKP itu kebanyakan hal yang dilematis kayak gitu. Salah satunya gimana kalau aku barusan ngecek Google, cek salah satu contoh soal TKP. Ya boleh, untuk coba kemampuan kita masih ini nggak ya? Ditantang, ini nggak ada di skrip sebenarnya. Oke, ini soalnya ya, soalnya sebagai peserta lomba dalam hari ulang tahun perusahaan di tempat Anda bekerja yang diikuti oleh semua kolega perusahaan, maka Anda akan A.
Anda akan berpartisipasi mewakili perusahaan. B. Tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. C. Paling penting tingkatkan kebersamaan antara tim dan kolega. D. Kompetisi menjadi juara itu utama agar menjaga nama baik perusahaan. E. Apapun yang saya lakukan untuk menjaga kebaikan perusahaan. Jawab coba. Selaku yang paling nilainya paling tinggi. TKP. C. Paling penting tingkatkan kebersamaan antara tim dan kolega. Iya, nilainya? Kalau belum semuanya. Ini Aula dulu. Saya C juga. C juga. Kalau entar aku A sama E apa bedanya nih? A sama E. Kalau A Anda akan berpartisipasi mewakili perusahaan. Kalau E, apapun yang saya lakukan untuk menjaga kebaikan perusahaan. Kebaikan perusahaan. Aku E. Oke, ini aku nggak usah jawab karena aku ada jawabannya. Nanti jawaban yang paling tepat itu adalah tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. Wow, susah ya, sangat ambis. Iya. Ini kalau pembahasannya, topiknya ini karena dari soal topiknya adalah semangat berprestasi. Kan itu sebagai peserta lomba di hari ulang tahun perusahaan. I see, aku ada yang lupa juga. Jadi di soal TKP itu kadang dia punya clue gitu, iya kan? Punya clue di tiap kalimatnya itu kayak misalnya yang Daniel bacain tadi ternyata harus apa nih ininya kalau penjabarannya tuh semangat berprestasi. Ya, yang diajari berarti itu. Iya, ininya. Karena kan kalau misalnya dari yang jawaban A, Anda akan berpartisipasi mewakili perusahaan. Berarti ya udah sekedar itu aja basic, ikut, gitu kan. tapi nggak ada motivasi untuk yang E juga apapun akan saya lakukan tuh pasrah modenya. Iya, itu kayak ya orang ikut aku juga. Iya. Iya. Oh, kata kuncinya berarti lomba. Dia lomba ini kan untuk ini mencari yang juara. Oh ya, kalau di TKP ambis dikit nggak apa-apa lah ya. Ambisius ini. Agak teliti dengan tapi dia harus ini apa? Yang misalnya ada soal-soal TKP itu yang kata kuncinya itu ada deadline-nya. Terus kata kuncinya itu tujuannya apa? Misalnya kan ada rapat di kantor, ada teman yang ini. Nah, itu harus sering-sering sering-sering dipelajari. Intinya tuh ada clue, pasti ada clue dan banyak-banyak lah latihan baca skimming ya, baca cepat. Nah, yang aku tadi kesebut juga kita jangan apa? Kalau menurut aku nih, insight aku jangan jadi malaikat. Soalnya ada soal-soal yang gini. Ada teman minjam buku. Kayak yang aku bilang tadi nggak sih, Nil? Ada teman di kecelakaan di jalan, harus rapat itu, gitu. Kalau nggak salah jawabannya gini, kita manggil orang untuk bantu, kemudian kita tetap melanjutkan. Jadi itu win-win solution, kita bisa tepat waktu, teman kita terbantu. Biasa gitu saya ingat soal itu ada. Tapi zaman aku tes memang yang dicari malaikat kayaknya. Iya, makin dia lama sempat dengar Kak, memang ada perbedaan di TKP tahun Kak Zaskia, tahun kita, dan di tahun ini. Tahun ini beda lagi ya? Iya, tahun ini beda benar, lagi. Benar, karena aku kan sebelum tes yang 2019 ini, aku masih kuliah, itu 2018 masih kuliah yang tahunnya Kak Zaskia. Aku tes juga, cuman itu untuk formasi sipir Kemenkumham. Yang bisa SMA kan? Ya, dan itu aku jawabnya semalaikat mungkin. Gitu. Jadi kayak soal tadi yang aku sebut, ada teman minjam buku terus dia nggak balikin, bukunya hilang. Pasrah. Aku jawab apa? Aku jawab ya nggak apa-apa, dimaafkan kan. Dan itu aku dapat jawabannya dari hasil latihan-latihan di internet. Nah, dan menurut aku itu benar jawabannya. Iya, dan benar ternyata. Ya nggak tahu. Enggak, maksudnya nilai TKP dan nilai TKP aku di 2018 tinggi kan? dibanding dengan 2019 yang aku jawab, yang cara jawabnya sama, jadi malaikat, ya nilainya paling beda. Iya, betul. Mungkin ngikutin zaman juga kali ya. Iya. Sekarang nggak mungkin malaikat kali mungkin gitu. lagi jadi malaikat. Karena memang ada yang beda juga, ada yang radikalisme ya. Tahun ini ini ada radikalisme. Jadi harus aware ya sama isu sekarang tuh gimana. Yes, betul. Baca keadaan. TWK pas tahun sebelumnya, tahun Kak Zaskia ya, itu kan lebih banyak hafalan undang-undang. Iya, betul. Pas tahun kita itu pengaplikasian butir-butir Pancasila. Jadi memang beda ininya. Harus bisa bersikap gimana kalau ada ini butir Pancasila keberapa, harus bisa kita aplikasikan, kita simulasi diri kita itu berada di situasi itu. Kemudian kita sesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Itu yang kalau di tahun kami. Kalau di tahun kemarin, karena saya pas di Bimbel itu kan berdasarkan pelajaran itu berdasarkan tahun lalu. Iya. Jadi itu diajari memang hafal Undang-Undang 1945 dari pasal 1 sampai 34. Tapi banyak keluar soalnya Pancasila. Iya, ininya. Terus berarti memang baca-baca ini. Oh iya, dia jangan gak ditanyain. Terima kasih. Aku tanyain nih. Terima kasih Nil. Kalau misalnya
aku kayaknya udah mencakup ya dari teman-teman semua. Aku paling mungkin hal yang teknis di lapangan untuk TWK, TIU, TKP. Kan kita dikasih nih kertas buram 2 lembar aku kalau nggak salah sama pensil kan. Itu manfaatkan sebaik mungkin. Jadi aku jawabnya itu juga awalnya dari TWK karena memang ya seperti tadi eksak background background kita bukan eksak. Iya ya. Jadi memang agak sedikit kesulitan. Aku nggak pengen menambah beban di awal karena kalau kita udah ketemu jadi overthinking nanti jadinya. Betul. Kalau jawab TIU dulu udah ketemu soalnya susah istilah Iya, kita ngabisin waktu, ngabisin energi di situ untuk mikir jawaban yang belum pasti betul. Jadi aku lebih pilih pakai itu di TWK dulu. Jadi jawab TWK dulu ketika di TIU. Ketika di TIU aku jawab semua dari nomor berapa soal sih semua 1 sampai 35 kayaknya. 35 ya TIU ya. 1 sampai 35 ya. Di 1 sampai 35 tuh aku jawab semua, bisa nggak bisa. Nggak ada skip. Jadi kira-kira nggak bisa langsung jawab ngasal gitu. Jawab ngasal, tapi aku ngasih ngode di kertas. Oh, jadi aku ketika sebelum ngerjain TIU aku ngelis dulu nomor lebih tepatnya nggak hanya ya nomor 1 sampai 35. Itu nanti kalau memang sekiranya aku udah misalnya feel aku nih oke, gitu. Aku canteng, tapi kalau misalnya enggak aku palang. Lah artian aku akan balik lagi ketika ada sisa waktu. Kayak gitu. Jadi manajemen waktu itu juga perlu kayak gitu. Dan itulah kayak tadi kalau misalnya di hide bar waktunya jangan sampai lupa untuk dimunculin lagi kayak gitu. Karena aku takut kalau aku kosongin, apalagi kayak yang misalnya si TKP dia buat model gitu juga balik kurang ini untuk make sure gitu kan. Benar. Tapi yang untungnya di TKP tuh nggak jawab dia punya poin. Jadi sebisanya jangan kosongin kayak gitu. Karena kalau kosong kan 0 kan. Ya. Kita jawab minimal 1. Minimal 1, siapa tahu kan keberuntungan. Siapa tahu gitu. 5 gitu. Siapa tahu beruntung. Oke, semoga terjawab gitu. Jadi masing-masing dari kita beda-beda gayanya. Yang pastinya nggak ada yang menjawab TKP di antara kita semua yang paling pertama gitu ya. Iya, pasti. Sama ini, Tia pernah diingatin sama teman yang bimbel juga. Ketika mungkin ada yang sages jawab TIU dulu ya. Terus kita selama tryout tuh jawabnya TIU terus hari H jangan pernah merubah itu jadi jawab TKP. Jadi jangan pernah ngambil resiko di hari H tuh aku ubah strategi karena betul. Kita udah prepare untuk yang itu. Ya, jadi hari H itu serba nggak kebaca. Jadi waktu itu Tia di tesnya di Kanrek BKN Bandung, waktu hari itu ada yang mati lampu. Oh iya. Ada yang mati lampu. Mungkin di daerah lain sempat. Mati lampu kayak di Sumatera aja yang bilangnya mati lampu. Kalau ada pendengar kan bergaul sama kita di Jawa mati lampu kira mati lampu ya udah sih gelap. Listriknya. Aku lupa kalau viewers kita semua tuh nanti udah nasional. Karena podcast Kandul aja nih podcast yang salah satu pertama di ya, jadi sama menjangkau worldwide juga ya. Worldwide. Nanti ada ininya. Ada subtitle bahasa Inggris gitu ya. Sorry Kak kalau pronunciation-ku salah gitu ya. Ya listrik padam. Listrik padam. Ketika listrik padam tuh otomatis kita moodnya tuh udah yang ancur-ancuran, strategi kita udah buyar semua. Jadi walaupun itu apapun yang terjadi jangan pernah ubah strategi di hari H. Oke, kita menganggap kalau waduh aku enggak cuma listrik padam tapi PC dia tiba-tiba nggak bisa. Aku nggak tahu kenapa. Orang kayak 2 di belakang aku kayak gitu. Itu kan udah bikin ini kita buyar sehingga kita berpikir kalau apa aku harus ubah strategi ya dengan waktu yang tersisa. Enggak, tetap jalanin. Lagi jalan nih. Lagi jalan ujian. Jadi yang di sesiku itu ada yang PC-nya PC-nya hang gitu kan. Tapi itulah sama panitia tetap diberikan waktu yang inilah waktu lebih lagi gitu. Spare time untuk tetap ini gitu. Semoga terjawab untuk Safira _YN ya. Udah kita udah curcol juga di situ. Satu pertanyaan 3 jam. Ya. Patokan ada lagi nih dari Agnes Monica, Iya, Monica. Patokan berapa soal yang harus dijawab agar aman nilai lewat SKD untuk jalur kumlot? Itu saya nggak bisa jawab, nggak kumlot. Silahkan yang kumlot. Yang kumlot. Ya kebetulan. Mutia FYI dia formasi kumlot. Iya. Silakan. Ya.
Makasih. Jadi sebenarnya aku ini pertama kali ya one shot one shot di CPNS, dan waktu itu sebenarnya juga nggak tahu ya, aku mungkin dari awal terlalu hati-hati memikirkan beberapa step ke depan, jadi aku nggak ambil itu jalur umum. Kan kebanyakan ada yang ijazahnya cum laude, dia milih ngambil di umum. Tapi aku nggak ngambil itu di apa? Nggak ngambil umum karena pertimbanganku terlalu tinggi resiko kalau aku ambil di umum, saingannya jadi lebih 2 kali lipat ya. Mungkin ada orang sepemikiran samaku sehingga yang daftar di farmasiku sedikit kayak gitu, yang nggak sebanyak di umum ya pastinya. Formasinya berapa orang? Formasi yang keterima. Formasi yang diminta? Diminta aku lupa. Diminta tuh 3 untuk jalur cum laude kayak gitu. Tapi yang daftar aku lupa berapa kayak gitu. Jadi ya sebenarnya faktor beruntung aja, nggak yang gimana-gimana. Nanti jangan expect tinggi kali ini aku akan jawab apa. Atau patokan berapa soal harus dijawab. Jadi kan kalau misalnya cum laude itu TIU ya, cuman TWK. Ambang batasnya TIU 85. Ya. Berarti kalau TWK sama TKP TIU 80 ya? Oh, tahun kita TIU 80 kalau cum laude kalau nggak salah emang. Tapi berarti TWK sama TKP nggak ada ambang batas? Nggak ada ini, tapi nilai totalnya ada akumulasinya. Oh iya, harus mencapai sekian. Iya, gitu misalnya kalau nggak salah tahun kita 2 berapa ya? 296 gitu-gitu ya. 29 ya. Let's say 296 kalau untuk akumulasi akhir itu umum. Cum laude juga akumulasi akhir 296, misal nih 296 kayak gitu kan. Tapi yang ambang batasnya ada ditentukan kan cuman TIU gitu. Jadi memang dari awal karena memang background kita lagi-lagi bukan eksak, jadi aku memaksimalkan di TWK, dia memaksimalkan di TWK karena memang itu lebih familiar sama sehari-hari. Nah ketika di TIU dia usaha lebih keras lagi untuk sering ulang-ulang deret tuh paling sering, karena dan alhamdulillah beruntungnya ketika hari itu deret itu banyak yang keluar kayak gitu. Jadi memang maksimalkan di TIU. Kita udah tahu nih di mana kita yang kurang, di situ kita maksimalinnya kayak gitu. Dan memang kurang TIA di TIU ngitung-ngitungan kayak gitu kan. Itu kayak masalah semua anak sosum kayak gitu kan. Jadi ya udah di situ dan alhamdulillah memang nilai akhirnya tuh lewat ambang lewat ambang batas. 90 itu lewat ya ambang batasnya. Enggak Nil, 80 apa 85 gitu ambang batasnya kan. Dan aku lebihnya satu soal ininya. Lebih satu soal ya, faktor laki juga, tapi maksud aku nilai keseluruhannya tuh lewat dari yang udah ditetapkan kayak gitu. Patokannya berapa soal silahkan dihitung aja, silakan dihitung mungkin TIU dari 35 ya, 35 mungkin amannya ya berapa ya, 24 ya, sekitar 5 ya satu soal benar. Satu soal benar 5. Oke kok 24 udah kebanyakan. TIU kayak 30 berarti ya. Jelas kita di sini yang anak soshum yang suruh ngitung lah. Sekitaran berapa? 18 atau 19 lah. Ya. Aku kemarin itu patokannya di 20 soal. 18 soal. 18 soal itu paling minimal kali Nil yang harus ini, tapi amannya kalau mau aman 20 karena itu tadi. Tapi sebenarnya mau balik lagi ke itu, kalau kita kan biasa nih orang nanya nilai minimum. Jangan pernah lupa kalau tes CPNS itu dicari nilai tertinggi. Jangan biasa mengejar bare minimum. Kita kejar the best of ourselves gitu. Oh my God. Sebagus-bagusnya nilai sendiri. Iya benar. Karena aku nggak pernah ingat tuh. Saya juga nggak ingat nilai minimum berapa. Dari awal saya nggak tahu berapa nilai minimum. Kita ngejar bukan nilai minimum, kita kejar nilai tertinggi. Iya betul. Jadi begitu minimum ada orang lain yang satu aja lebih tinggi, posisi kita riskan nih. Jadi kejarnya yang paling atas, bukan batas di sini. Betul. Tapi karena memang cum laude hanya satu yang ditentukan, jadi itu kita kalau yang. Tapi cum laude ada ini ada dikali 3 nggak? Tapi begitu ada cum laude lain yang lebih baik, kita jadi riskan lagi. Ada ya? Semua. Ada. Itu peraturan dikali 3 itu kan untuk semuanya. Semua farmasi. Begitu ada 3 orang lebih baik dari kita udah riskan nih, udah nggak enak tidur nih. Jadi tetap nggak ngejar nilai minimum, kita kejar yang terbaik dari kita. Yes, sebuah quote betul sekali. Terima kasih Kak, sudah mengingatkan. Oh nih, Min mau dong dibikin TO SKB. Nanti kalau udah lulus SKD. Mau formasi apa SKB ininya. Nanti mungkin kita bikin pertanyaan-pertanyaan bidang aja ya kali. Kuis. Iya, kuis gemes. Iya, Nisa sorry. Iya, ininya dari. Tapi ini boleh nge-share nggak sih pengalaman kita dulu waktu SKB? Boleh. Bikin aja kisi-kisi ya. Nanti ada segmen ada segmen ini ya.
ketagihan ya diundang di podcast ini. Pengen lagi ya. Ada honornya nggak nih? Nanti antar aja. Itu dari @notsoro_. Nanti akan kita spill lewat Instastory, jadi makanya make sure udah follow Instagram kita gitu. Kalau bisa hidupin notif gitu, jadi tiap ada yang muncul masuk gitu. Ada doa-doa khusus nggak untuk bisa lulus CPNS? Ada. Dari Linda _1908. Ada doa-doa khusus untuk bisa lulus CPNS? Ada doa ibu. Ya, semuanya. Rumah makan Karena ya? pertama aku ngambil, jadi ini cerita lagi ini ya, sejarah sebelum milih BPN ya. Jadi teman angkatanku ada yang bikin list gitu, mapping semua formasi yang dibuka di tahun itu. Jadi semua kementerian dia bikin listnya. Dan memang di waktu itu BPN paling mencolok. Dia minta 260 formasi se-Indonesia, yang lain kan 10, 50 gitu-gitu. Jadi itu satu alasan mungkin untuk memilih BPN. Terus suatu hari ibu aku pulang dari kantor bawa printan untuk penerimaan BPN. Ibu Kak Jas, yes. Jadi itu sebenarnya udah doa, dia maunya BPN gitu. Dari semua juga dia mau BPN. Jadi memang restunya itu di BPN. Jadi itu sebenarnya itu juga doa. Kuncinya di doa ibu. Doa ibu kan? Doa ibu. Harus ini ibarat doa. Harus sharing sama orang tua juga, kita mau ngambil di mana gitu. Itu kan jadi orang tua ridho nggak kalau kita keluar daerah kayak gitu kan? Itu penting tuh. Jangan kita main hantam sendiri. Tiba-tiba ibu kita terang nggak setuju kan? Penting sih doa ibu. Daniel nerawang kenapa tadi? Enggak, aku mikirnya aku ada konsultasi sama orang tua nggak ambil BPN. Kayaknya nggak ada sih. Aku cuman tapi restu gitu. Restu. Kemarin itu aku pilihannya antara BPN atau BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Cuman kenapa pilihannya jatuh ke BPN? Ini mungkin pendaftaran udah selesai? Udah. Maunya ini bisa jadi tips untuk pendaftaran, soalnya BPN itu kan pendaftaran tahun depan gitu. Tahun depan. BPN itu di tahun Kak Jas, tahun kami, tahun 2020 itu tahapannya yang paling dikit dari ada 2 kali Cuma 2 kali Cuma 2 kali SKD sama SKB. Dan itu dua-duanya juga CAT. Tapi ini pertanyaan doa coy, jangan lupa. Oh iya betul. Oh iya, aku doa. Doa pasti doa. Doa apa ininya? Doa apa ya doa? Udah nih. Oh iya, sebelum jawab soal aku doa, baca Al-Fatihah. Ya pas nunggu doa. Pokoknya pas nunggu maksimalkan doa, sholawat Nabi. Jangan bahas soal lagi lah. Jelas ininya. Emang Anda bawa ini, bawa contekan gitu maksudnya. Tapi nggak dikeluarin gitu. Enggak, tapi ada yang masih dia mau ujian masih ada bahas soal itu. Ya, itu kan mungkin lagi learning style-nya seperti itu mungkin. Berkaitan dengan spiritual, kalau doa ya nggak salah, memang harus doa supaya untuk meyakinkan kita kan. Ya, tapi yang jangan bawa jimat. Iya, itu udah nggak usah. Itu juga memang panitia melarang keras ya bawa jimat. Sebenarnya itu kan keyakinan masing-masing, cuma karena peraturan melarang bawa benda lain ini. Jangan sampai kita nggak lolos karena hal sekonyol itu. Bawa yang sesuai. Tapi itu ada loh Kak, ketika Tia tes itu udah nggak tahu di Aceh, ada nggak dapat waktu di sesi teman-teman? Ada yang bawa apa gitu. Maksudnya kan sangat disayangkan, dia udah persiapan panjang nggak lulusnya karena itu. Iya. Tapi terakhir boleh masuk ke ruang ujian tapi dilepas. Itu kan mood kita kan udah ya. Jadi prepare aja diri sendiri. Mood itu perlu kali ininya ya. Kalau dari aku mungkin bukan doa, jadi sedikit ininya. Aku takut juga sesi Q&A-nya jadi kepanjangan ini ya. Editor nanti bekerja keras untuk mengedit itu gitu kan. Ini mungkin bukan ke doa, jadi aku tuh dapat sesi yang menjelang sholat zuhur kayak gitu. Sholat zuhur waktu di Jawa Barat gitu. Waktu itu memang ada space, ada spare waktu, tapi itu sangat minim karena kita kan harus berada di ruang ujian harus jam sebelum. Berapa? Setengah bukan di dalam ruang ujian, coy. Di tempat ujian. Di tempat ujian. 3 jam malah kalau nggak salah. Di ruang tunggunya kan kita ada transit di ruang transit dulu sebelum masuk ruang ujian sesungguhnya kayak gitu kan. Dan waktu itu pokoknya waktunya tipis sekali. Jadi ada teman di sebelah dan kebetulan aku kenal teman itu, terus aku bilang gini. Waktu itu antara kayak yang udah kita nggak usah sholat aja. Gak usah, maksudku gini. Tapi itu aja gitu.
kalau misalnya sholat, kalau misalnya kita nunda untuk sholatnya itu 2:30 nanti, jadi kan akan lebih telat lagi. Sedangkan kita nggak tahu apa kejadian ketika ujian nanti. Bisa jadi kayak PC mati, kayak yang aku bilang tadi, kan akan lebih lama lagi waktu keluar. Sedangkan sholatnya jadi molor misalnya gitu. Ya udah, terus aku bilang gini ke teman, sholat aja yuk, gue bilang. Terus dia kayak yang rada ragu, itu masih kayak diskusi soal nunda nanti atau gimana gitu kan. Enggak, mungkin kalau yang ada yang nggak setuju nggak usah dicontoh kayak gitu kan. Terakhir bilang yuk sholat, mungkin apa ya dulu waktu itu kata-katanya sangat memorable sekali. Intinya gini, kita dengerin perintah Allah pasti akan tolong kita. Aku nggak tahu juga kata-kata tuh dari mana, tapi terkeluar aja waktu itu gitu kan. Semua orang nunggu di ruangan itu, tapi kita milih untuk keluar kayak gitu, milih untuk keluar. Emang agak lebih kilat ya, nggak seperti itu benar sih. Memang dari segi spiritual, dari keyakinan memang iya kan. Tapi itu buat boosting mood kita juga, buat boosting bahwa kita yakin kita punya pegangan nih kayak gitu ininya. Bukan hanya sekedar menjalankan perintah. Betul. Ya kan? Untungnya terkait dengan ujian ini bukan hanya sekedar mendahulukan perintah Allah, tapi di situ juga kita ya mood kita lebih up lah gitu. Dan emang ketika kita balik ke ini, semua orang udah pada baris kayak yang screening body itu kan, untuk sebelum masuk semua orang udah pada baris di situ gitu. Dan ya kita nggak telat juga, jadi masih sempat ini ya. Cuman kita udah yang lebih pede, lebih siap, apapun yang terjadi di depan kita punya pegangan gitu. Allah tolong, memang kayak gitu. Allah tolong, karena itulah tadi kan Tiu punya ambang batas 80 atau 85. Nah aku Allah lebihkan satu soal untuk benernya, jadi amannya tuh di satu soal mungkin poin itu sholat ya. Bisa jadi sebenarnya ya itu dia, pokoknya kalau ada kesempatan jangan ditunda kayak gitu. Ada lagi nih sharing tips dapat skor SKD 400. Ada yang dapat SKD 400. Hajaskia ini ya 409. Wow. Kok jadi mana? Aku kayak maksimal bukan 400 ya? 500. Oh iya 500. Anda tolong refleksi nilai masing-masing berapa? Saya 310 gitu cuman. Tipsnya bingung kan? Tadi kan udah di-share semua, coba dengerin dari awal sampai akhir gitu ya. Tapi ya yang pastinya yang belum sama sekali di-mention untuk dapat 400 tuh gimana? Saya lihat catatan dulu ya. Oke, boleh. Dipersilahkan. Dari catatan aja udah nampak bahwa orang orangnya yang sangat prepare. Tipsnya ke toilet sebelum ujian. Gitu-gitu, cuma standar aja yang aku tulis. Terus sarapan. Ya, jangan lupa. Karena banyak yang ini juga. Jangan lapar, jangan pengen ke toilet. Terus ini tipsnya jangan anxious, begitu jawab kita penasaran nilai kita kira-kira udah berapa. Itu nggak usah peduli apapun gitu. Urusan kita cuma sama soal itu. Terserah terjadi apa, orang mau lewat, orang udah selesai, itu bukan urusan kita. Sama jangan ini sedikit Kak, jangan ke distract sama yang udah siap. Karena posisi nanti kita kan nggak tahu. Dia kalau udah siap boleh langsung keluar ya? Boleh. Cuman kan jadi yang orang udah siap nih, apa aku lama kali ya? Apa soalnya nggak susah, tapi aku nggak bisa jawab kan ada tuh. Gak usah anxious sama orang. Yang fokus sama kita aja. Karena sering tuh orang pas jawab dia penasaran kira-kira nilai dia berapa. Itu bukan urusan kita, nanti aja kita taunya. Terus jangan anxious sama waktu juga, jangan bentar-bentar lihat waktu gitu. Ini tips yang beda, tapi kalau orang kan katanya jangan minum gitu kan. Kalau aku orangnya harus selalu stay hydrated. Jadi itu masalah sebenarnya. Begitu ujian 1 jam nggak bisa minum itu beban. Jadi sebelum masuk boleh bawa minum? Nggak boleh bawa jam, nggak boleh bawa apa-apa kecuali pensil dan 2 lembar kertas. Iya betul. Itu pun udah disediakan kan. Jadi kalau emang ada orang seperti aku, minumlah. Ya. Jangan cara last untuk dapat 400. Sedikit lagi, apa selain daripada udah dibeberin tadi gitu? Caranya jangan nanya gimana cara cepat belajar. Ini masih ada waktu, belajarlah dari sekarang. Oh my god, jangan mepet gitu. Kak, kita belum closing. Jangan kita kebut semalam. Kalau mau 400 nggak semalam dapatnya. Belajarnya dari SD gitu. Dan belajar itu sebenarnya medianya dari banyak media belajarnya. Sekarang YouTube banyak. Ada salah satu teman kita di PPN Aceh, ada YouTube-nya nanti. Oh iya, betul. Boleh. Dia sharing tips dan tricks. Apa ya? Nama akunnya Men. Ya, Men ya. Di deskripsi YouTube-nya kita ini. Oke, atau nanti yang kita undang deh. 2 men suruh komen aja. Boleh, suruh komen kita ya. Iya. Oke, abis itu juga ada yang jadi ada satu lupa tadi.
Kalau emang mau nilai bagus itu nggak harus belajar tentang SKD. Maksudnya kita bisa belajar dari mana aja. Kayak tadi kata Aula kan nambah kosakata. Ya, jangan mikirnya literasi yang penting. Mikirnya kita belajar ketika kita belajar. Kita bisa belajar di mana aja. Mungkin sambil jalan kita baca tulisan di mana gitu. Nonton film juga belajar, baca buku juga belajar, baca berita juga belajar. Nggak harus selalu yang namanya belajar SKD itu belajar soal gitu. Jadi ini yang nanya sharing tips dapat skor SKD 400 itu 400. Anda 500 Bun Jajas. 409. 409. Oh, enggak ada yang 500 ya? Enggak ada lah, itu dewa. Itu yang buat soal kayaknya. Itu menteri ya. 500. Ya kayak Aula bilang tadi, print lah apa namanya tuh sinonim apa sih? Ya memang kata-kata gitu, perbanyak kosakata karena aku orang yang malas baca materi. Buku soal itu aku pergunakan untuk jawab soal aja. Aku nggak baca materi di buku itu kayak gitu. Jadi aku lebih milih untuk print. Ya apapun lah, balik tadi learning style-nya, kenalin dulu, baru habis itu bisa usaha pacu semaksimal mungkin. Tapi gitu. bukan berarti nggak baca juga ya. Mungkin ada orang yang cocok baca. Ada. Karena saya nggak jawab soal. Saya di buku itu cuma baca aja. Oke. Beda kan? Beda. Biayanya beda. Terus aku ini ada yang nanya, aku mau jawab ini dong segini. Persyaratan ujian jangan ada swab PCR dong Pak. Atau untuk SKD SKB bukan. Tahun ini ya? PKN apa harus swab tes PCR? Kita nggak bisa jawab sebenarnya. Iya betul, tapi ini ada nih, itu ada di feed-nya BKN. Gitu, silahkan baca karena memang untuk persyaratan ujian untuk tahun ini memang ini. Pokoknya salah satunya tuh intinya melakukan swab test dan rapid antigen khusus untuk peserta di Jawa, Madura dan Bali wajib sudah vaksin dosis pertama. Kalau gitu. Sumatera di kita belum ya? Ya, jadi itu siapa nih yang nanyanya? Namanya? Ini Nanda Sri Mulyati sama Syahrizan Rivaldi. Ya, jadi seperti itu ya. Tapi ini untuk nambahin ini ya, ini. Untuk jaga kesehatan itu penting, soalnya jangan ya swab ini kan udah ketentuan, tapi kalau kita nggak jaga kesehatan, sama juga kita udah well prepare, tiba-tiba di hari di hari ujian kita di swab terus positif, ya sia-sia. Ya betul. Untuk lebih jelasnya lagi, ada lagi nih, Min, gimana dengan saya yang dari Medan? Apa tes antigennya masih berlaku di saat ujian? Dari Kalsum Zainal kayak gitu. Waduh, kalau ini lagi-lagi bukan kewenangan kita nih yang jawab. Yang dari gitu Medan ujiannya di sini. Bisa ada pilih ini ya? Bisa milih lokasi ujian. Kayak aku dulu milihnya di Kanrek BKN Bandung karena memang stay-nya di sana kayak gitu. Ini tergantung instansi juga sih. Ya, betul. Oh, gitu. Tapi kalau ini jawabnya ya datang lebih awal jadi aman, safe. Maksudnya dia nanya antigen ya. Antigen 2 hari. Antigen berlaku 1 hari 24 jam. 1 hari 24 jam. Jadi makanya high risk kalau mepet-mepet berangkat terus rapid ya balik lagi nggak tahu ada force majeure di jalan seperti apa gitu kan. Itu manajemen waktu dia aja gimana. Kemudian bagaimana cara jawab soal biar waktunya nggak lebih dari yang udah ditentukan? Ini dari Ibu Ibu Farah Diba TM. Bagaimana cara jawab soal biar waktunya nggak lebih dari yang udah ditentukan? Mungkin sama yang kayak Kak Jaskia bilang tadi, itu antara Anda dan soal aja, jangan waktu. Ya, mungkin tiap 10 soal lihat waktu sekali boleh. Ada jeda, maksudnya jangan tiap nyelesain soal ya waktu jam. Iya betul. Karena kita jam harus lepas juga waktu hari itu ya. Nggak boleh pakai jam juga. Ini sih soal manajemen waktu sama yang kayak tadi. Sama manajemen diri sebenarnya. Iya, biar kelola biar nggak panik. Terus kemudian balik lagi ke yang pertama. Intinya tuh kenalin gaya belajar kita, manajemen waktu kita seperti apa, sama manajemen diri kita. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita untuk nggak ke distract sama orang yang lewat, sama waktu di bar yang bawah itu kayak gitu. Jadi hanya balik lagi hanya kita dan soal. Ya, ininya. Ya, mungkin tips yang kayak aku tadi bisa diaplikasikan juga kalau memang ya latihannya dari sekarang, jangan ketika hari H diimplementasikan tipsnya tuh. Jawab semuanya, bikin list penomoran di kertas itu memang sedikit takes time tapi nggak akan nyampe 2 menit kita bikin nomor itu. Jadi mana yang kira-kira kita udah oke, kita centang atau kasih tanda seperti apa. Ketika kita ada yang ragu itu juga bisa dikasih kode, dalam artinya ketika ada spare time kita bisa balik lagi ke situ. Atau gitu. Yang tadi juga bisa dengan try out. Maksudnya kalau emang mau simulasi waktunya cukup atau enggak, kalau biasa TO pasti tahu. Ada nggak tahu nih simulasinya BKN yang resmi? Itu kurang tahu, tapi mungkin banyak yang punya ini ya, banyak yang online, yang banyak yang bimbel bikin, coba aja ikut. Jadi kita tahu kita cukup nggak sih dengan waktu itu. Betul. Bimbel itu dapat soal di mana?
dari bang soal ini juga lalu, yang udah diolah lagi gitu. Kalau bisa ke bimbel tryoutnya tuh yang memang langsung hadir ke tempat itu, jangan yang online. Maksudnya online boleh, cuma coba 1-2 kali yang langsung ke lokasi. Yang jadi biar vibes-nya dapat, gimana kita ngerjainnya, berapa lama waktunya, bisa kita ukur di situ. Oh ya, sama ini aku mungkin juga tips bisa ditambahin di akhir nanti. Selalu prepare tuh untuk 2 kali lipat. Maksudnya kita kan ada disuruh bawa kartu ujian, terus kemudian apalagi tuh KTP, fotokopi ya, atau misalnya apa asli ya. Tapi kayak untuk printan tuh biasa kartu ujian. Selalu print lebih dari 1 lembar. Karena waktu itu lagi-lagi ada pengalaman foto juga. Ada minta foto nggak salah kita. Foto ada. Iya, itu juga bawa lebih dari 1, pokoknya harus dilebihin kayak gitu kan. Ketika hari H itu ada yang dia masih nyari-nyari warnet ya, atau apalah tempat print fotokopi di seputaran Kanrek BKN Bandung kemarin tuh, dan itu kan capek nyarinya, abisin waktu juga kayak itu, hanya karena dia bawa botol minum, dan botol minumnya itu ketumpahan di dalam tasnya, jadi bikin kartu ujiannya lecek kan, jadi harus di print ulang kayak gitu. Tapi itu juga penting berarti bawa flash disk yang ada semua data digitalnya kita, jadi kapanpun butuh, kalau emang kejadiannya entah apa kita nggak tahu kan, at least simpan itu di Google Drive. Yang bisa diakses ya. iCloud bisa ya, seperti itulah. Oke, udah sampai di penghujung nih ininya, seluruh Q&A-nya udah habis terjawab. Terima kasih yang sudah bertanya. Oh iya, ada sedikit lagi informasinya kalau memang tes SKD-nya tuh akan dimulai di 2 September ini dari BKN lewat diberitakan oleh Kompas juga. Jadi memang tes SKD-nya 2 September mendatang dan ditargetkan paling telat selesainya tuh di 15 Desember. Dan tapi tiap-tiap instansi itu nanti akan mengumumkan tersendiri lagi jadwal masing-masing instansi kapan. Tapi dalam artian kita masih punya waktu. Ya? Kita udah persiapan nggak? Belum. Apa tuh? Untuk tempat segala macam belum? Belum lah ininya, belum. Tapi kebiasaan kita kalau nggak di Abulia Tama atau di Kanrek BKN kalau yang Aceh ya. Kayak nih prepare aja ya ini sama ada deklarasi sehat juga. Udah pada tahu? Belum. Udah dengar deklarasi sehat nih Pak ya. Jadi deklarasi sehat itu kita menyatakan bahwa diri kita memang bebas dari COVID-19. Kayak gitu, pernyataan. Dan itu submitnya kalau nggak salah di 2 minggu sebelum, 14 hari sebelum itu ya. Ingat. Ya, itu informasi penting. Ini kayak udah kurang dari 14 hari kalau mulai 2 September kan. Seminggu ya ada ya. Sekitar semingguan. Iya. Tapi untuk amannya ya follow akun kita, akun BKN, YouTube mereka, Twitter paling sering di Twitter sih atau di Instagram itu. Sama juga akun kementerian dan Biro Orpek, banyak yang harus di follow nanti di kolom di description box ininya. Seperti itulah, jangan lupa diupdate, walaupun biasanya yang banyak dapat info tuh kalau yang bimbel, jadi seperti Daniel asas manfaat ya, sering-sering lah diskusi sama temen yang bimbel kayak gitu. Oke, mungkin yang terakhir udah sampai di segmen yang terakhir. Apa nih mungkin pesan-pesan untuk ATR BPN muda, ya para pejuang calon ya. ATR BPN muda. Apa mungkin siapa yang mau nyampein? Daniel dulu aja. Aku dulu. Ya mungkin kalau aku dari pengalaman ya, untuk persiapan SKD ini yang penting nggak usah terlalu tegang, tapi jangan sepele juga. Jangan kayak all gitu posisinya. Jangan kayak all. Sebenarnya orang tegang, santai. Ya itu dia. Dan satu lagi harus betul-betul yakin sih, karena aku termasuk yang percaya sama yang aku bilang tadi law of attraction tadi. Kalau kita memang hukum yakin, ketertarikan. Jadi kita bakal apa yang sama goals kita itu kita set, goalsnya udah kita set, bakal ada secara nggak sadar kita bakal ketarik situ. Itu sih. Optimis boleh, overconfident jangan. Ya, karena overconfident bikin kita di atas awan, jadi kita nggak akan berbuat apapun untuk capai itu gitu. Benar. Aulah. Closing statement dari saya, seyakin-yakinnya Anda, se-well prepare-nya menyiapkan segala hal sesuatu seyakin-yakinnya. Satu yang paling penting itu jangan lupa untuk siap kalah gitu. Ya. Wah. Betul. Benar. Karena saya mungkin bisa saya akui, saya itu sangat ambisius waktu itu, memang sangat yakin, sangat ingin, tapi di penghujung mau mulai ujian itu saya
langsung kepikiran kalau kalah ya udah ini memang ini. Jadi saya mengerjakan itu lebih rileks itu, nggak ada beban, nggak pressure. Jadi jangan lupa untuk mempersiapkan untuk kemungkinan yang tidak diinginkan. Kalah lah kalau kita bilang nggak lulus. Nah, jadi seyakin-yakinnya sebaik-baiknya persiapan, jangan lupa persiapkan untuk diri kita menerima kekalahan itu. Ya. Kalau dari saya mungkin selamat berjuang. Rezeki nggak akan tertukar. Kalau memang itu udah rezekinya kayak tadi Daniel P2L, maksudnya kalau emang ternyata lulus itu rezekinya, nggak akan ada yang ngambil. Jadi tenang aja. Kayak si Aula bilang tadi, maksudnya kalau emang kita kalah berarti itu bukan rezeki kita, mungkin ada jalan di mana gitu, kayak temennya Mutia yang ikut tapi jadi notaris. Tapi kalau emang itu jalan kita, insya Allah pasti lulus gitu. Jadi tenang aja. Walaupun terjal berbatu, berbagi debu gitu ya. Ada orang yang jalannya mudah, ada orang yang jalan susah, tapi kalau rezeki nggak akan tertukar insya Allah. Yes. Dari Mutia. Nggak disangka dewasa sekali teman-teman saya. Wow. Padahal pencicilan sehari-hari kita ketawa gitu ya. Kalau dari saya nggak ada pesan yang gimana-gimana, semua udah terangkum di 3 teman-teman saya. Tapi yang pasti ketika hari H ataupun mungkin sebelum itu juga ya, berbuat baik nggak mesti nunggu hari H. Kalau ada orang yang susah di jalan atau entah ketemu di mana, bantu dan minta doa, karena kita nggak tahu doa siapa dan kapan yang akan diijabah, kayak gitu. Bisa jadi doa orang itu kayak gitu kan. Balik lagi pengaplikasian TKP-nya, jangan ketika ada yang kita mau ke lokasi ujian, jangan orang ketabrak kita ikut bantuin juga, jangan gitu. Kondisional lah, lihat waktunya, timingnya kapan. Yang pastinya bantu orang yang kira-kira perlu bantuan kita tuh. Oke, selamat persiapan untuk menjadi calon abdi negara. Semangat. Selanjutnya kita ada sesi SKB. Terima kasih untuk Aula. Tapi boleh Daniel, apa tuh? Minta komentar lah kalau memang mereka ini manfaat dan pengen ada. Ini berikutnya. Di kolom komen. Betul. Ramaikan kolom komentar kita supaya nanti kita akan ada lagi untuk sharing SKB-nya. Karena SKB sama sekali nggak kita spill di sini ya. Atau kalau mau kita undang yang nilai SKB-nya paling tinggi di Aceh untuk PPN kemarin, request di kolom komentar, nanti kita betul sekali. Oke. Terima kasih banyak Aula, Daniel, Kak Jessia sudah bersedia hadir di tengah-tengah kesibukan yang sangat padat. Hadir menemani saya di sini. Semoga kita sehat-sehat selalu, jaga kesehatan. Kita jumpa lagi di podcast SKB jika high demand gitu. Karena jangan cuap-cuap aja tapi ternyata nggak high demand untuk minta dihadirkan di sini gitu ya. Kita jumpa di podcast Agra Talk episode selanjutnya. Stay tune, jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe. Halo, saya Dian Dini Safrida, CPNS 2019, analis hukum pertanahan di Kanwil BPN Provinsi Aceh. Tips supaya lulus CPNS itu yang saya lakukan adalah membuat jadwal belajar sehingga itu menjadi rutinitas setiap hari dari Senin sampai dengan Jumat. Tapi jangan lupa refreshing itu perlu, dan hari sebelum ujian itu stop belajar karena kita harus kejar belajarnya itu sebelum ujian, bukan hari sebelum ujian, sehari sebelum ujian. Terima kasih. Tips dan triksnya itu yang pertama itu manajemen waktu. Jadi kita total dulu berapa waktunya, terus dari total waktu itu dibagi berapa sesi ketika waktu ujiannya. Jadi langsung dipatok satu sesi itu mau mengerjakannya berapa menit. Sedekah. Jadi pagi hari sebelum ujian usahakan kalau bisa, kalau yang cowok mungkin itu bisa sholat berjamaah di masjid dan jangan lupa sedekah. Demikian saja tips dan trik dari saya. Terima kasih. Halo, nama saya Septia Maulujoda, saya CPNS 2019. Sekarang saya berada di bidang pengendalian dan penanganan sengketa. Tips dan trik saya untuk menghadapi tes SKD CPNS, yang pertama jangan lupa berdoa, yang kedua usahakan untuk mengerjakan soal yang kamu rasa paling mudah, dan baru setelah itu yang sulit. Itu aja. Selamat mencoba. Halo, nama saya Mirza Fadli, saya PNS Angkatan 2019. Buat adik-adik yang mau mengikuti tes CPNS tahun 2021, trik yang bisa saya berikan, pasti yang pertama adik-adik harus belajar yang giat. Pastikan adik-adik menjawab soal-soal yang adik-adik yakin bisa terlebih dahulu. Kemudian untuk soal-soal yang agak sulit, silakan dijawab
saat soal-soal yang mudah sudah selesai. Soal-soal yang adik-adik memang sama sekali tidak tahu, silahkan dijawab saja karena memang tidak ada pengurangan nilai. Mudah-mudahan jika benar akan membantu adik-adik dalam memperoleh nilai yang bagus. Halo, saya Laisa Karnita, CPNS 2018. Saya akan kasih tahu teman-teman bagaimana tips and trik untuk menghadapi ujian CPNS. Persiapan diri, yaitu lakukan latihan secara rutin. Kita harus tahu di mana tempat atau ruangan, kemudian lokasi parkir, kemudian juga toilet. Jadi pas hari H kita bisa lebih cepat menemukan